استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شأني والدرج عطفتي جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله عدد نعم الله وإفضاله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azzim wa zid wa tammim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawah. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. فتح الحضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سير الأنبياء والمرسلين الملائكة المقربين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى رفعة أئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين والقراء الفاسرين وبقاء المحدثين وجميع سادة الصوفية أينما كانوا مشارق الأرض إلى مغاربها بحرها وبرها خصوصا إلى جميع الأولياء سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه أصوله فروعه مريده محبه وإلى أبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجدتنا مشايخنا ومشايخنا وجماعاتنا وتلاميذنا ولأهلنا ولمن حقوق علينا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب وإلى من جسنا هذا الكتاب أصولهم فروعهم مريدهم محبهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة يكثر مثوبتهم ما يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita diberikan kekuatan oleh Allah, kita diberikan waktu oleh Allah, kita diberikan kesempatan oleh Allah. Harusnya, wajibnya kita ini bersyukur kepada Allah biqauli alhamdulillah, dan juga dengan perbuatan yang lebih baik lagi, dengan cara istiqomah, dengan kesabaran, dengan ketenangan hati, kesabaran atas apapun, kesabaran atas kesulitan belajar, kesabaran atas waktu yang mepet, kesabaran atas apapun sudah.
diniati itu sebagai riyadhah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tirakat kita untuk mencapai, untuk mendapatkan ilmu yang manfaat barokah zahir batin fid din dunya wal akhirah. Dan yang kedua, saya ingatkan lagi, kita atur niat kita. Kita harus benar-benar niat lillahi ta'ala, titik. Katanya para salafun shalihin, carilah ilmu untuk menenangkan hati, bukan mempertajam lisan. Carilah ilmu untuk menenangkan hati, bukan mempertajam lisan. Kalau mempertajam lisan itu kesana kemari pinter ngomong, pinter ceramah, tapi nggak oleh. Untuk dirinya rugi, untuk orang lain celaka, sesat menyesatkan. Tapi kalau untuk menenangkan hati, kalau hati tenang itu apapun bisa terlaksana dengan baik. Jadi oleh karenanya carilah ilmu untuk menenangkan hati, bukan untuk mempertajam lisan. Baik, dibuka halaman 37. Yang kemarin silahkan dicek di channel saya ya, yang sebelum-sebelumnya harap dimaknai, diniati ibadah. Karena apa? Satu kali makna, satu kali coretan di dalam mengaji itu akan dibalas oleh Allah berupa gunung Uhud berupa emas. Ya kalau panjenengan niatnya baik, panjenengan tulus karena Allah Subhanahu wa taala, akan Allah berikan ketulusan itu untuk panjenengan juga. Tapi kalau tidak tulus, istahzi, ngeguyu, gaya guyon kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak niat, ya enggak yakin, enggak hasil. Apapun itu adalah tentang keyakinan dan tentang ketulusan. Percuma kalau hidup ini tentang kedua riusan gitu. Nggak serius, tentang bercanda. Nah, untuk apa hidup satu kali kalau untuk bercanda itu? Dunia ini memang tempat kita bermain, hal yang fana. Tapi kehidupan ini bukan tentang permainan. Baik, dibuka halaman 37. Wal ashiru. Kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal 'ashiru lan utawi kang nomor 10, idza sami'a iku tatkalane krungu sinten murid asy-syekh ing guru yadhkuru hale nyebut sinten syekh hukman ing hukum fi mas'alatin dalam siji masalah au faidatin utawa ing faedah au yahki utawa nyritakaken hikayatan ing siji cerita atau hikayah au yusyito nembangaken syi'ran ing syair wa huwa lan utawi hale utawi murid yahfadzu iku apal sinten murid dalika ing mungkono-mungkono hukman masalah faidah ya apa hikayatan au syi'ran itu tadi asgha mongko nyeleh perhatian isgoan kelawan perhatian mustafidan kang aweh faedah golek faedah gitu mustafidin wong kang ngala faedah lahu maring dalik fil haling dalam keadaan muta'atishin kang ngelak ilaihi maring madkur farihin terbungah bi kelawan madkur kanahu kaya sak temene murid ikul lam yasma ora tau krungu sinten murid hu ing dalik kotun bloko. Yang ke-10, hendaknya seorang santri itu ketika mendengarkan sesuatu dari gurunya, sesuatu itu baik berupa hukum, gurunya menceritakan satu hukum atau menerangkan suatu hukum, au faedah utawa atau suatu faedah keterangan ataupun menceritakan suatu kisah, atau kalau tidak
menyanyikan sebuah syair. Ya, syair begitu. Dan murid tadi sudah hafal dengan hukum tadi, dengan penjelasan tadi, atau dengan kisah-kisah tadi. Sudah hafal duluan dan sudah paham begitu. Maka harusnya seorang santri itu, seorang murid tadi memperhatikan dengan perhatian yang benar-benar. Yang benar-benar ingin mencari faedah atau ingin mencari manfaat dari apa yang dijelaskan oleh gurunya. Dengan keadaan seperti murid itu benar-benar membutuhkan dari keterangan guru itu. Harus benar-benar seakan-akan murid itu butuh dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Jadi bukan, walah saya sudah pernah dengar, saya sudah pernah ngaji, walah saya jamin kalau ada yang seperti itu, naudzubillah, gak manfaat ilmu ini. Apalagi ngeremehkan, tidak boleh. Dengan keadaan gembira mendengarkan daripada gurunya itu dengan senang. Dan juga seakan-akan murid tadi tidak pernah mendengarkan keterangan atau hal tersebut sebelumnya. Ya, kalau orang belum pernah mendengarkan sesuatu terus mendengarkannya, itu kan gawok. Merasa penasaran dan perhatiannya terpusat kepada hal tersebut. Tapi kalau tidak pernah mendengarkan, sebelumnya sudah pernah mendengarkan dan sudah paham, rata-rata orang halah sudah seperti itu. Akan acuh tak acuh, tidak didengarkan. Nah, ini tidak boleh jika terjadi kepada seorang murid kepada gurunya. Tidak boleh. Harus benar-benar mendengarkan seperti dia itu nggak pernah mendengarkan sama sekali. Ta'zim, didengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh gurunya tadi. Bahkan di suatu kitab disebutkan termasuk bentuk ketakziman atau kehormatan kita kepada seorang guru atau syekh adalah seorang murid itu tidak akan merubah keadaan dia, matanya, wajahnya, ya, walaupun dia mendengarkan ilmu tersebut 1000 kali. Jadi nggak berubah sama sekali. Tetap dia keadaannya seperti mendengarkan pertama kali. Itu termasuk ta'zim kita atau penghormatan kita kepada seorang guru. Kalau tidak seperti itu, kalau tidak keadaannya tidak seperti dia yang mendengarkan yang pertama kali, itu bisa jadi tidak mentakzimi atau tidak menghormati gurunya. Nauzubillah min dzalik. Ternyata seperti itu. Sampai seperti itu bagaimana seorang santri itu harus menghormati gurunya. Sampai-sampai ini Syekh Atha menyampaikan qala wasdau sinten al-Atha sinten Athaun Atha radhiyallahu mugi ridani Syekh Atha sinten Allah anhu kepada Atha, ini saat temene ingsun asma'iku yakti krungu ingsun al haditha ing hadits minar rajuli saking wong lanang wa ana lan utawi ingsun alami luwih ngerti luwih paham bi kelawan hadits minhus tinimbang saking rajul fauri mongko ngaturaken ingsun ngaturi ingsun ing rajul min nafsi saking tinimbang awak dhewe ingsun ini ing sak temene ingsun iku la uksinu ora bagusi ingsun minhu saking hadis syai'an ing suwi-wici wa anhulan saking atok kola dawuh sinten atok inna ba'd syubban sak temene sebagiane pemuda la yatahaddatsa iku berbicara berdiskusi bi haditsin kelawan satu hadits fastami'u mongko ngrunguaken ingsun lahu maring syubban kaani kaya sak temene ingsun iku lam asma'hu ora tau krungu sinten ingsun hu ing hadits walaqad sami'tu lan teman-teman ngrungokaken ingsun hu ing hadits qabla ayyulada ing dalem sadurunge den lelayaken sinten syubban. Nah,
Atau menceritakan Syekh Atha ini, menceritakan kisahnya bahwasannya suatu ketika saya ini mendengar hadis daripada seseorang, dan pada kenyataannya saya lebih tahu, lebih mengetahui tentang hadis itu daripada orang tersebut. Akan tetapi saya memperlihatkan kepada dia bahwasanya saya tidak pernah dan tidak tidak pernah mendengar, tidak mengetahui hadis tersebut daripada dia. Untuk apa? Untuk menghormati orang tersebut, untuk menghormati dia. Dan juga diceritakan daripada Atha bahwasanya sebagian pemuda, ada beberapa pemuda, mereka berdiskusi tentang suatu hadis. Lalu Atha ini mendengarkan dengan seksama seperti Syekh Atha ini belum pernah mendengarkan sebelumnya. Padahal Syekh Atha sudah mengetahui hadis tersebut sebelum mereka dilahirkan. Masya Allah. Tapi bagaimana seorang Syekh Atha ini memperlihatkan keadaan atau menghormati para pemuda dan lelaki tersebut. Seperti itu sampai. Masya Allah ya. Kalau kita ngerti Ustaz, ngerti Yai, tak tinggal turu mawon. Ngerti sudah, tak live saja dari Zoom. Ngerti sudah, pernah ngaji, live dari Instagram. Tak boleh. Allah yang tahu panjenengan bagaimana keadaan kita. Jadi percuma kalau hidup ini tentang penipuan ya. Hidup ini bukan tentang penipuan, hidup ini tentang ketulusan. Siapa yang tulus? Apa sih arti tulus itu? Ketulusan itu adalah ada dia ataupun tidak ada dia, kita tetap dalam keadaan yang sama. Ketulusan itu kebalikan daripada munafik. Kalau munafik di dalam Al-Quran kan qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allah yastahzi'u bihim wa yamuddum fi tughyanihim ya'mahun, itu di dalam surat Al-Baqarah di halaman pertama itu. Bahwasanya orang-orang munafik itu di depan ngomong iya, saya iman dengan kalian katanya. Oh iya, saya ini teman kalian, teman kamu. Di belakangnya ketemu syaitan, ketemu oposisinya, malah ngomong, oh enggak, saya enggak dengan mereka, saya hanya bergurau saja dengan mereka. Saya enggak serius dengan mereka. Itu bukan ketulusan. Ketulusan itu adalah adanya dan tidak adanya tetap dengan keadaan yang sama. Itu adalah ketulusan. Tidak ada yang pernah tahu bagaimana yang di rumah, bagaimana yang di sini. Itu tidak ada yang tahu. Allah yang akan memberikan penilaian. Katanya syair itu, alaika bitaqwallah fi sirri wal alan wa qalbaka nadhifhu minar rijsi wad daran. Alaika bitaqwallah, tetapkanlah hati kalian, tetapkanlah diri kalian bertakwa kepada Allah. Fi sirri wal alan, di dalam keadaan tidak ada seorang pun ataupun di dalam keramaian. Fi sirri wal alan, baik engkau sendirian, baik engkau dengan orang lain, baik engkau di rumah ataupun di pondok, sirri wal alan, tetapkan kita ini takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalbaka nadhifhu, dan bersihkanlah hati kalian minar rijsi wad daran, daripada hal-hal yang enggak baik, daripada kekejaman, daripada kejelekan, daripada kebusukan, dihilangkan semua. Kita menghadap kepada Allah dengan hati yang baik, dengan prasangka yang indah. Kalau enggak, percuma. Ini Atha sampai seperti itu menghormati orang lain. Masya Allah.
fa in sa'alahu mongko lamun nakoni ing murid sinten asyahu guru inda syuru' nalikane tandang fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono madkur an hifdhi saking pemahamane muta'allim fala yujibu mongko ojo jawab sinten muta'allim bin na'am kelawan na'am nggih lima krono barang fihi ing dalem na'am minal istighna bayani saking semuge ani syaikhi saking guru fihi ing dalem dalik wala yaqul lan ojo ngucap jangan menjawab sinten muta'allim la ing lafat la boten lima krono barang fihi ing dalem la minal kadibi bayani saking goro bal balik yaqulu ngucap sinten muta'allim muhibbu kelawan lafat uhibbu demen ingsun an asma ing yento ngrungu kula hu ing dalik minasyaihi saking guru saking panjenengan au an astafida minhu utawa yento ngalap manfaat ing dalik minhu saking guru. Kalau seandainya gurunya ini menanyakan sesuatu kepada muridnya, biasanya kan kalau sudah selesai pelajarannya gimana, paham begitu, sudah ngerti, itu seorang murid seyogjanya nggak usah bilang sampun, nggak usah, sudah gitu, nggak usah. Karena apa? Masya Allah, sampai diperinci seperti itu oleh Hadratul Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Tidak boleh bilang jangan, gitu. Tidak boleh. Dengan ucapan nggih atau sudah paham, sudah, gitu. Tidak boleh. Karena apa? Hal itu menunjukkan istighna. Tidak membutuhkan gurunya. Karena sudah paham. Sampai seperti itu ya. Saking ngati-ngatinya, ikhtiyatonnya itu seperti itu. Hadratus Syekh. Dan juga tidak boleh bilang ditanyai sudah paham? Belum, tidak boleh. Karena apa? Hal itu sebagian dari kebohongan. Padahal seorang murid mungkin saja belum paham semuanya. Akan tetapi seorang murid itu, seorang santri harusnya menyampaikan, saya suka mendengarkan dari panjenengan. Ataupun saya suka mencari manfaat atau mendengarkan penjelasan daripada Anda. Bagaimana harusnya? Seperti itu, dijawab seperti itu. Masya Allah. Tidak boleh dijawab sembarangan. Ngomong kepada gurunya nggak boleh sembarangan. Sampai seperti itu ya. Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari menyampaikan akhlak itu bagaimana. Siapa sekarang yang berani meragukan keilmuan daripada Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari? Enggak ada. Jadi kita harus benar-benar ta'zim kepada guru kita dengan segala keadaannya. Wal hadi asyar lan utawi kang nomor 11 iku alla yasbiqo yen to orang dingini disii asyha ing guru ila syarhi mas'alatin maring nyarai masalah, menjelaskan suatu masalah au jawabi soalen utawa jawab pertanyaan wala yusawiqo lan ora kena barengi sinten muta'allim ing guru minhu saking maringi syarhil masalah ujabi soal wala yudhira lan ojo mertelaaken menjelaskan ma'rifatahu ing pengetahuani muta'allim bi kelawan madkur au idrakahu utawa penemuani muta'allim lahu maring madkur wala yaqta lan ojo motong sinten muta'allim ala syai ngatasi guru kalamahu ing pembicarani guru ai kalamin ing endi-endi omongan kana tinemu apa kalam wala yusabiqo lan ojo dingini mendahului sinten muta'allimhu ing guru wala yusabiqo lan ojo barengi sinten muta'allimhu ing guru baliyasbira
Balik sabar sinten muta'alim hatta yafruqa. Sehingga rampung selesai sinten asyai guru min kalamihi saking pembicaraan atau percakapannya guru. Tsumma yatakallama, mongko kari-kari ngomong sinten muta'alim. Wala yatahaddatsa lan ojo omong-omongan, berbicara, ngobrol ma ghairi serta liyane murid wa syaikhulan utawi guru, hale utawi guru iku yatahaddats menerangkan atau berbicara sinten guru mau sertane murid au makho jamaatil majelis utawa sertane jamaah kang teko, jamaah majelis. Wal yakun lan drapun ono apa dihnuhu atine muta'allim hadiron iku hadir fi jihatir syekh ing dalem arai guru bi khaitsu idza amara kelawan sekirane yen pemerintah sinten guru hu ing muta'allim bisya'in kelawan suatu kekelawan suci-suci sesuatu au sa'ala utawa nedhi sinten syekh hu ing muta'allim an sya'in saking suci-suci au isyarah utawa awa isyarah sinten syekh ilahi maring muta'allim lam yakhujuh orang ngajataken orang butuhaken sinten syekh hu ing muta'allim illa i'adatin maring pengulangan tanian kang kaping pindho. Ini yang terjadi biasanya di para santri itu. Yang ke-11, seharusnya seorang santri itu tidak mendahului gurunya dalam hal apapun, termasuk dalam hal menerangkan suatu masalah ataupun menjawab persoalan. Tidak boleh. Kayak kemarin sudah saya ceritakan itu. Ada gurunya mau menerangkan, oh itu gini Ustaz, tidak boleh. Walaupun sudah tahu, tetap diam. Itulah akhlak. Ataupun menjawab pertanyaan, ada temannya ya, ada temannya menyampaikan penjelasan. Temannya menyampaikan penjelasan. Terus bertanya kepada gurunya. Langsung dijawab sama yang bersangkutan. Oh itu ini. Tanpa ada permintaan dari gurunya. Tidak boleh. Walaupun seorang santri itu tahu dan paham. Atau mungkin malah gurunya yang menjawab kurang pas. Langsung nyelonong aja mau jawab. Tidak boleh. Diam saja. Diam. Itu adalah akhlaknya seorang santri. Besok panjenengan menjadi seorang guru. Diberikan waktu oleh Allah. Diberikan kesempatan itu. Selama beliau itu menjadi guru kita, ya dihormati dengan segala kekurangannya. Nggak boleh kita menghina beliau, istahzi. Ataupun dengan penemuannya, diam sudah. Dan juga seorang murid nggak boleh memotong pembicaraan guru terkait dengan apapun. Tidak boleh gurunya menjelaskan dipotong, gurunya menerangkan dipotong. Oh Ustaz, mohon maaf itu. Akan tetapi seorang santri itu menunggu ketika gurunya selesai menjelaskan itu. Dan juga tidak boleh seorang santri itu memotong pembicaraan gurunya atau membarengi atau mendahului. Nggak boleh. Gurunya menjelaskan, dia ikut ngomong, ikut ngobrol. Tidak boleh. Tidak boleh itu seperti itu. Dan juga kalaupun memang ingin ada sesuatu yang disampaikan, begitu ya, sampaikan yang baik kepada gurunya. Beliau selesai mengajar, selesai menyampaikan sesuatu, coba disampaikan dengan baik. Assalamualaikum, mohon maaf Ustaz, mohon maaf Yai, mohon maaf seperti ini tadi. Apakah ada hal yang perlu disampaikan begini karena saya ini butuh. Pokoknya dengan hal yang selembut mungkin. Mohon maaf dulu, disampaikan terima kasih. Ya. Yang selanjutnya seorang santri juga harusnya menghadirkan hatinya, bukan hanya menghadirkan dirinya, tapi hatinya.
kepada gurunya. Apa sih fungsi atau apa sih definisi daripada hadir di sini? Hadiran itu. Bihaitsu idza amarahu bi syai'in aw sa'alahu an syai'in aw isyarah aw asyara ilaih lam yukhwijhu ila i'adatin tsaniyah. Yang dimaksud oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari hadir di sini, hadir ya. Itu memusatkan segala perhatian kepada gurunya seakan-akan atau ketika gurunya ini meminta sesuatu, memerintah sesuatu, ataupun memberi isyarat, mungkin dengan tangannya, maju seperti itu, atau mundur, atau stop, gitu ya. Itu beliau tidak mengulangi yang kedua kali. Jadi kalau sampai ada santri hadir begitu ya, gurunya menyampaikan sesuatu, lalu memerintahkan atau memberikan isyarat, langsung paham santrinya itu tadi. Nah, itu berarti dia hadir. Ukurannya di situ. Ukurannya adalah ketika gurunya meminta sesuatu, menyuruh sesuatu, atau memberi isyarat tentang sesuatu, muridnya langsung paham, itu adalah definisi kehadiran. Ya. Bukan santri ini mana? Mbak, Mas, sik kait dengar. Bukan situ. Kita sering juga kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Eling kunci, waduh kunciku nanti. Allahu akbar. Aduh, tadi jam tangan saya tak taruh di kamar mandi. Allahu akbar. Aduh, kirimanku mang tak lepokno lemari dintekno nang arek-arek. Seperti itu. Koyok-koyoki kita hadir. Allahu akbar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, katanya. Cari ini malaikat gedabrus awakmu. Allahu akbar, ya Allah, sholat saya ini, wa nusuki hidupan saya ini, mahyaya mati, kematian saya untuk engkau ya Allah. Cari ini malaikat gombal awakmu, bohong. Seoleh rakaat pertama belum selesai satu rakaat wis mikir tentang dindi. Sing tugasi dosen lah, sing memean, sing nyetrika, sing kunci dan sebagainya. Itu bukan definisi kehadiran. Termasuk kadang kita ini lupa berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sok-sokan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, Rabbana ighfir lana dzunubana wal walidina, tapi enggak benar-benar nyantol apa yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jalan diijabahi oleh Allah adalah kita benar-benar hadir, kita benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni saya ya Allah, ampuni orang tua saya ya Allah. Itu benar-benar hadir, benar-benar minta sama Allah. Bukan Allah Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna, apa itu? Ngawur semua. Tapi benar-benar minta hadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat juga seperti itu, baca shalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Benar-benar diucapkan tulus daripada dalam hati kita. Coba kalau kita memberikan sesuatu atau meminta sesuatu kepada orang tua kita. Bu, njaluk duit Bu. Bu. Njaluk duit Bu. Bu. Iku sapa? Orang tua kita saja kalau seperti itu langsung julekno. Kamu ini sih gimana? Atau paling tidak ditinggal kalau ibu enggak jelas sama bapaknya. Kan gitu. Nah, terus ini kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbul Alamin. Allah yang menjadi raja daripada raja. Allah Tuhan semesta alam. Kok malah mintanya sembarangan? Ya pantas doa kita enggak pernah diijabah oleh Allah. Salah satu kunci daripada
doa kita diijabahi oleh Allah adalah benar-benar dari dalam hati kita, ya Allah ampuni saya ya Allah, ya Allah, bukan hanya dalam mulut saja tapi hatinya itu benar-benar tadarruan wa khufyah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hanya ucapan yang dari hati yang akan masuk ke dalam hati. Hanya sesuatu yang dari dalam hati yang akan diterima oleh hati. Tulus. Kalau enggak percuma. Percuma. Jangan sampai kita sok-sokan. Oleh karenanya saya berharap kita ini memperbaiki diri kita sendiri. Kita harus kembali ke jalan yang baik lagi. Sudah, bermain-mainnya itu sudah. Waktunya sudah selesai. Kita jangan sampai bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Diadab teman-teman. Makanya ini definisi hadir itu. Hadir bukan hanya dalam tulisannya, dalam presensi nulis. Assalamualaikum, nama ini, kelas ini, dari sini, saya hadir Ustaz. Mari hadir tinggal live. Delok story Leoni. Delok Instagram ya, feednya yang lain. Lihat YouTube yang lain. Bukan itu definisi hadir. Itu antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda ikuti kegiatan ini dengan baik, Anda dapat pahala, Anda dapat ilmu yang manfaat, dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak ikuti yang baik, itu urusan Anda. Alana a'maluna walakum a'malukum. Tapi yang pasti saya akan doakan yang baik bagi diri saya, bagi panjenengan, bagi guru-guru, bagi semuanya. Itu pasti. Terkait dengan apa yang Anda lakukan, bagaimana yang Anda lakukan, itu urusan lain lagi. Kalau Anda kesulitan dengan sinyal, Anda kesulitan dengan uang, Anda kesulitan dengan waktu, keadaan, itu adalah tirakat Anda dan riyadhah Anda. Semakin sulit yang Anda lakukan, yang Anda alami, semakin itu pula Anda akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari itu, sudah urusan lain-lain. Jadi oleh karenanya, ayo kita atur hati kita sendiri, kita atur bagaimana muamalah kita dengan orang lain, bagaimana muamalah ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Watsani asyar wallahu a'lam bissawab. فتح الحضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين الملائكة المقربين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أربعة أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والقراء الفاسرين وكأحمدتين وجميع السادة الصوفيين وما كان مشارق الأرض إلى مغربها بحرها وبرها خصوصا جميع الأولياء سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وصوله فروع مريد محبه وإلى أبينا وأمهاتنا وجداتنا وجد جداتنا ومشايخنا ومشايخنا وجماعتنا وتلاميذنا ولمن حقوق علينا ولمن حبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولا حصل مقاصدنا ولا حصل حاجاتنا حجاج الآخرة بالمغفرة حجاتنا من السر بخرمة خرمة بخرمة طلب العلم بخرمة مشاعر بحسن الرحيم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuq lana halalan tayyiban وافتح لنا فتوحا حكمة يسر لنا كل أمورنا واغفر لنا جميع الخطايا وارض عنا كل أحوالنا وبارك لنا فيما أعطيت واختم لنا حسن الخاتمة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الكامل لا نقص لنا العفو منكم والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.